proses sana tuh pelaporan soal PR yang dari hakim itu. Jadi biasanya bilang kami nggak masalah dari pihak kamu gitu. Kan sudah disampaikan dalam ruang mediasi, ya. PR itu hanya yang tahu itu adalah para prinsipal. Bahkan ada permintaan secara tegas oleh mediator itu mengatakan bahwa jangan ada keluar sepatah kata pun tentang PR itu dari para kuasa hukumnya. Kalau memang misalnya perlu bantuan kuasa hukum untuk merealisasikan PR itu, silakan. Tapi jangan itu menjadi bahan yang disampaikan di depan media. Disampaikannya nanti tentang PR itu pada waktu pertemuan mediasi berikutnya. Jadi saya nggak mengerti kenapa kok misalnya ada orang yang kemudian bicara tentang PR, kami nggak bersedia, nggak ini, kenapa kok mesti dibuka dari awal? Kan PR itu kan bukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sesuatu yang perlu diinformasikan ke masyarakat, ke publik. Apa pentingnya masyarakat tahu tentang ada PR atau tidak ada PR? Berhasil atau tidak berhasilnya PR itu apa kepentingan masyarakat? Nggak ada kepentingannya. Kepentingannya hanya bagi pada prinsipal itu dan kepada mediatornya. Jadi makanya harusnya berkaitan dengan apapun yang menjadi amanah daripada mediator itu, ya nanti disampaikanlah di depan mediatornya. Ya, kalau misalnya kemudian ada bantuan-bantuan yang memang diminta oleh masing-masing prinsipal untuk kami lakukan, ya itu kan hanya untuk kami sendiri saja. Tapi semua hasilnya berjalan atau tidak berjalan, itu kan harusnya orang pertama yang harus mendapatkan informasi itu adalah mediator, bukan publik, bukan media. Setuju ya? Jadi saya nggak ngerti juga kenapa rekan saya itu bicara tentang PR. Sebelum dia ketemu dengan mediator, kecuali kalau sudah ketemu dengan mediatornya, ada mediasi, kemudian dia boleh hasil mediasinya, misalnya PR-nya kalau ada PR begini boleh. Jadi belum ketemu dong sama mediatornya. Kenapa orang pertama yang mendapatkan informasi itu bukan mediatornya, tapi kok malahan media yang diinformasikan? Ini juga sebenarnya kan, kalau kami sih ya sangat menyayangkan hal seperti itu. Meskipun ya hak berbicara tentu ada pada masing-masing pihak. Bang, mungkin dalam postingan abang juga mengatakan bahwa adanya surat lelang kan diberikan 5 hari sebelum objek dilelang itu oleh KPKNL. Mungkin bisa dijelasin terkait ini kan saya sudah jelaskan. Ya, saya sudah jelaskan dan saya rasa cukup jelas. Mekanismenya memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa bedakan surat peringatan dengan surat lelang. Kan yang terjadi seperti itu. Klien kami di framing seolah-olah objek yang menjadi jaminan itu dilelang. Dasarnya apa? Surat lelang? Enggak, surat peringatan. Surat peringatan ketiga. Kalau namanya surat peringatan, ya jangan yang ketiga. Surat peringatan ke-10 pun kalau namanya surat peringatan, ya surat peringatan. Ya, jangan gara-gara seperti yang saya katakan itu, di diktum terakhirnya yang merupakan satu standar baku, ya, yang menyatakan bahwa apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan dan dibayarkan, maka itu akan berakibat dilelangnya. Jadi ya jelas lah. Tapi itu bukan surat lelang. Karena kalau satu objek jaminan mau dilelang, kan saya sudah jelaskan itu bagaimana mekanismenya. Bank itu harus mengajukan permohonan dulu, ya, kepada KPKNL atau Balai Lelang. Diperiksa secara legalitasnya sudah benar nggak ini, sudah bisa dilelang apa belum. Kemudian ditentukan jadwal lelangnya, ya, sekurang-kurangnya 5 hari sebelum jadwal lelang itu, pemilik jaminan, sekali lagi, ya, pemilik jaminan itu akan diberikan surat pemberitahuan. Nah sekarang saya tanya, pemilik jaminan siapa? Yang bilang nggak tahu menau dan nggak terlibat masalah itu siapa? Terus surat lelangnya harusnya ke siapa? Surat peringatannya harusnya ke siapa? Jadi repot saya, jadi makanya saya males tuh, karena teman-teman media juga ketika mengedit wawancara kita kadang-kadang mengambilnya bukan mengambil hal-hal yang menjelaskan suatu persoalan, tapi justru menggantung gitu biar terus akhirnya
Ini jadi goreng-gorengan gitu, jadi berbalas pantun jadinya. Jadi nggak ada gunanya, mending saya jelaskan sesuatu itu dari VT saya. Ya, jadi jelaskan, jadi memang seperti itu. Mekanismenya 5 hari sebelum objek dilelang, surat diberikan kepada siapa? Kepada pemilik jaminan. Nah sekarang sejak kapan itu lelang itu digoreng-goreng? Kan kami sudah buktikan sejak Oktober 2025. Kalau memang dia itu surat lelang, artinya kan sudah ada penentuan tanggal lelang. Udah diumumkan di mass media atau dipublikasikan, diumumkan. Nah sekarang saya tanya, udah ada pengumuman nggak tentang lelang? Jadi nggak capek kan? Kita ngomong ke sana, ngomong kemari, ngomong sini, fokus saja lah mengenai masalah hak asuh anak itu, ya bagaimana tuh, ya kan ekspektasi anaknya seperti apa, pertanggungjawaban setiap pengeluaran yang katanya untuk anak itu mana, kan itu aja sih lebih enak seperti itu bahasnya, itu lebih real dan itu menjadi objek yang sekarang sedang kita sidangkan daripada bahas lelang. Nggak ada tuh sidangnya. Nanti kalau dibuka sekarang dibilang harusnya buka di pengadilan. Pengadilannya mana itu? Nggak ada pengadilannya tentang lelang, tentang pinjol. Ya, jadi kita harusnya jangan seperti itulah, gitu artinya. Jangan, ini bukan mau masalah menang-menang, mau cari menang, enggak. Buat apa kita menang? Dalam hal kondisi yang seperti ini, oh, nggak ada. Ini kita hanya bicara mengenai masalah fakta sajalah. Menang kalah itu biasa dalam perjuangan. Bang Nila, mungkin kan tanggal 15 kan Purwo akan ulang tahun ya. Artinya mungkin inilah momen mungkin anak-anak untuk bisa bertemu sama ayahnya sendiri. Mungkin dari pihak dan sendiri antisipasinya seperti apa sih? Belum ada ya. Kalaupun nanti menghubungi takutnya Belum nggak ada. Ya komunikasi. saya belum ada. Jadi kan saya ini kan bukan ini ya, bukan asisten pribadinya Ruben. Saya ini kan kuasa hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya hal-hal yang bersifat pribadi, mau ulang tahunnya mau di mana dirayain, apakah ulang tahunnya nanti ngundang anak-anak, saya nggak tahu. Tapi kalau memang misalnya Ruben merayakan ulang tahun atau tidak merayakan ulang tahun, ya sepantasnya anaknya harus dong menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke ayahnya setidak-tidaknya seperti itu. Ya, dan seharusnya idealnya ya anaknya juga harus datang dong. Tidak hanya by phone saja untuk mengucapkan happy birthday ke ayahnya. Ya kita tunggu aja. Kan begitu, saya nggak bisa pastikan apa yang terjadi. Cukup. Bang, dengan aja nih Bang, ada pertanyaan dari netizen kan, bukan pertanyaan apa, pernyataan, udah nggak usah mediasi, langsung sidang aja. Ya mungkin boleh direspon Bang kalau ada pemerintahan. Loh, makanya kita lihat dong nanti hasil mediasi yang di minggu depan itu akan seperti apa. Kalau misalnya kemudian tidak ada satu pihak yang mau mengalah, ya sudah pasti kan mediasinya tidak akan berjalan dan mungkin akhirnya semuanya prosesnya akan masuk ke dalam proses persidangan di perkara pokok. Seperti itu. Jadi penentuannya di mediasi nanti Bang ya? Ya, Siap. ya. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih.